Baik, terima kasih. Kembali lagi dalam Serambi Topik dan hari ini seperti biasa kita akan membahas headline di Harian Serambi Indonesia dan beberapa informasi lain yang dihadirkan Harian Serambi Indonesia hari ini. Sayang kalau Anda lewatkan. Dan saudara, hari ini kalau Anda baca Harian Serambi Indonesia, temanya tema politik hari ini tentang pengumpulan KTP bagi calon independen. Ini sudah diingatkan oleh KIP sendiri bahwa cagup jangan asal kumpul KTP. Apa peraturan baru terkait dengan hal ini? Saya sudah bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Amali. Selamat sore, Bung Bukhari. Sore, Bung Dosi. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini kita mengangkat informasi terkait dengan peringatan dari KIP kepada bakal calon independen yang akan mengumpulkan KTP untuk dukungannya maju di Pilkada 2017 nantinya. Apa yang melatar belakangi kita? Di tengah begitu banyak informasi-informasi penting yang kita terima, kita mengangkat informasi ini sebagai headline, Bung. Iya. Karena sekarang kan sedang hangat-hangatnya mengumpulkan KTP untuk calon gubernur dan juga bupati di 20 kabupaten kota, karena ada 3 yang tidak ikut pada 2017 ini. Di sini kita hanya mengingatkan kepada calon yang ingin maju lewat jalur independen bahwa tidak sama dengan yang dulu untuk hanya sekadar mengumpulkan KTP. Tapi sekarang KTP yang dianggap sah itu yang didukung adalah pasangan calon, tidak hanya satu calon, misalkan gubernur saja atau wakil gubernur saja. Nanti akan diverifikasi oleh KIP, harus benar-benar mendukung gubernur dan juga wakilnya. Oke, ini artinya bahwa masing-masing bakal calon jika ingin maju ke 2017 di Pilkada nantinya menjadi gubernur juga harus menyertakan paket wakil gubernurnya juga agar kemudian didukung oleh masyarakat. Satu KTP misalnya itu harus satu paket itu. Jika didukung atau mendukung salah satu saja, gubernurnya saja, ini tidak akan berarti KTP yang dukungan tersebut. Maksudnya seperti itu, Bung Bukhari? Iya, betul. Jadi nanti akan diverifikasi faktual ya. Nanti juga akan oleh KIP juga akan turun mengecek, mungkin diambil secara random. Kira-kira bisa saja sampelnya yang diambil, apakah betul dia mendukung pasangan calon itu, apakah dia mendukung gubernurnya dan juga wakilnya. Kalau tidak gugur, malah ini bisa berujung ke pidana karena dianggap si calon ini memalsukan tanda tangan orang, karena menganggap mereka tidak mendukung, kok berani-beraninya mereka menyertakan dukungannya ke KIP, kira-kira begitu. Oke, sampai saat ini informasi yang kita terima, seberapa sibuk bakal calon untuk mengumpulkan KTP? Sudah mulaikah melakukannya atau seperti apa, Bung? Ya, sampai saat ini kita mencatat ada 3 calon yang berniat maju lewat jalur independen. Itu antara lain Zakaria Saman, kemudian Irwandi Yusuf, dan juga Pak Dr. Jeni Abdullah. Ini ada 3 yang sedang bergerilya ke lapangan oleh timnya untuk mengumpulkan tanda tangan. Malah untuk Pak Jeni itu kemarin ada yang sengaja mengantar dari wilayah barat selatan ke kediaman beliau. Ini saya kira sangat serius. Sekarang inilah puncak pengumpulan KTP-KTP di daerah-daerah. Oke, apakah kemudian peringatan dari KIP ini sendiri itu memberikan pemahaman bagi bakal calon bahwa harus segera memastikan siapa bakal calon wakil gubernur yang juga akan diusung 2017 nanti, Bung? Iya, sekarang mungkin belum sampai ke tahap itu, tapi ketika mereka mendaftar nanti itu harus sudah ada paket itu sudah ada wakilnya siapa. Ya, ini kan belum diserahkan ke KIP kan, karena menurut keterangan KIP itu proses pilkada baru dimulai pada Mei nanti baru dimulai. Karena kenapa seperti itu kan kemungkinan ada revisi undang-undang pilkada yang akan dibahas pada April. Sekarang sudah masuk Lenas, program legislasi nasional sedang dibahas, mungkin ada perubahan-perubahan, maka formulir yang seperti apa itu belum dikeluarkan oleh KIP Provinsi Aceh. Oke, ini kan pemahaman juga bagi masyarakat bahwa nantinya jika mendukung bakal calon dari jalur independen juga harus tahu siapa wakil gubernur dan paket itu yang kemudian harus didukung, karena kalau tidak ini akan sia-sia seperti itu, Bung. Betul menurut saya. Oke, terkait dengan hal itu apakah kemudian masyarakat sudah paham bahwa kemudian mereka harus mendukung hal-hal seperti ini? Apakah kemudian juga KIP harus mensosialisasikannya atau seperti apa, Bung? Iya,
Saya kira ini tugas dari tim masing-masing calon ya untuk menjelaskan, karena mungkin KIP saat ini belum melakukan sosialisasi, mungkin belum masuk ke sana. Tapi saya kira yang lebih berperan adalah tim dari apa namanya, tim pengumpul KTP ini. Karena kalau mereka tidak paham aturannya kan sia-sia, Bung Nasi. Begitu dikumpulkan ternyata nanti tidak bisa dipakai oleh apa namanya, oleh KIP, tidak diakui. Dan ini kan apa namanya, waktunya nanti juga akan kepepet sekali untuk mengumpulkan ulang bagi calon yang ingin maju itu. Dan belum lagi jika tidak cukup KTP-nya juga akan gugur dalam pencalonan otomatis ya. Oke, baik. Ini kan akan dilakukan verifikasi oleh KIP seperti itu. Seberapa maksimal sih, Bu? Karena kan bayangkan jumlah KTP yang akan dikumpulkan itu cukup banyak dan melakukan verifikasi masing-masing pribadi atas dukungannya untuk bakal calon itu sendiri. Iya, itu akan diambil sampel. Misalnya di daerah mana, misalnya di satu kecamatan diambil 2 atau 3. Begitu. Nah, tapi kan bisa saja yang sampel itu yang bermasalah yang diambil, itu akan karena acak seperti itu. Iya, diacak. Karena kalau diverifikasi sampai ratusan ribu kan tidak mungkin, Bung Dosi ya. Tapi sampel ini saya kira kalau betul-betul tidak akurat, bisa saja yang sampel itu yang kena diambil nih, habislah dia calon gubernur ini saya kira. Oke, seberapa hangat akhir-akhir ini terkait dengan aktivitas bakal calon, baik itu dari jalur independen maupun dari jalur partai yang Anda lihat, Bung? Oh, ini hampir setiap hari kita melihat itu apa namanya, terjun ke lapangan ya. Masing-masing calon itu ke pesantren ya, ke desa-desa itu lagi puncak-puncaknya Bung Desi. Tidak hanya di media print seperti ini atau televisi, tapi juga di sosial media kita melihat aktivitas dari mereka itu sangat tinggi. Rata-rata calon yang ada di Aceh itu sangat maksimal bekerja di lapangan. Sangat maksimal, makin hangat. Betul. Apalagi kemudian Karya sudah mulai menghadirkan dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Partai Aceh sendiri. Betul, karena itu salah satu persyaratan apabila seorang pengurus partai ingin maju melalui independen, dia harus berhenti minimal 3 bulan sebelum masa pendaftaran. Dan saya kira Karya ini orangnya taat aturan ya. Dia sudah membuktikan bahwa dia mengikuti semua aturan yang ada. Makin menarik. Terima kasih Bung Bukhari atas perbincangannya hari ini. Sama-sama. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Kembali ke studio.